Halo, senang sekali ya bisa ngobrol lagi bareng Anda. Hari ini kita punya satu bahan diskusi menarik nih, dari Anda juga sumbernya. Cerita pendek judulnya Bapak Tua dan Empat Orang Anak. Oh, yang itu ya? Cerita di kereta api itu kan? Betul. Jadi sekilas ini cerita perjalanan biasa aja ya. Kereta ekonomi dari Jatinegara ke Semarang. Ada Bapak Tua, terus ada empat anak kecil yang tingkahnya lumayan bikin heboh gerbong. Heeh, lumayan heboh kayaknya ya. Nah, tujuan kita ngobrol kali ini bukan cuma baca ulang ceritanya, tapi kita mau coba bongkar lebih dalam gitu. Kita telusuri bareng-bareng gimana cerita yang kelihatannya simple ini sebenarnya nyentil cara kita mandang masalah, terus soal kecepatan kita menilai orang lain. Dan soal belas kasihan juga ya, yang bisa muncul tiba-tiba pas kita tahu cerita lengkapnya. Nah, itu dia. Jadi, yuk kita langsung aja selami teks ini bersama-sama Anda dan kami. Oke, jadi langkah pertama, coba kita bayangin dulu deh suasana di gerbong kereta itu gimana. Sumber Anda ini ngegambarinnya lumayan hidup loh. Iya, kebayang sih ya, gerbong ekonomi pasti penuh, mungkin agak panas juga. Nah, di tengah suasana itu ada empat anak kecil ini. Ya namanya juga anak-anak ya, energinya lagi full banget gitu. Mereka lari-larian, teriak-teriak, tapi ya diselingi ketawa-ketawa riang juga sih. Jadi campur aduk ya, riang buat mereka, tapi mungkin nggak buat yang lain. Tepat. Di ruang terbatas kayak gerbong kereta ekonomi gitu, suasana kayak gitu kan pasti mancing reaksi ya. Penumpang lain mulai ngerasa nggak nyaman, keganggu gitu. Wajar sih kalau lagi pengen istirahat atau tenang di perjalanan. Dan yang jadi pusat perhatian selain anak-anak itu, ya si bapak tua yang bareng mereka. Di teksnya dibilang, dia itu sepertinya tidak mau tahu. Wah ini nih, sikap acuh tak acuh ini ya yang bikin orang mungkin makin, gimana ya, gemes atau malah kesel mungkin. Kayaknya gitu, mudah banget kan buat kita atau penumpang di sana langsung mikir, ini orang tua gimana sih? Anaknya kok dibiarin aja liar gitu. Pada kita belum tahu apa-apa soal dia kan, cuma lihat dia kelihatan tua, terus diem aja. Keributan anak-anak itu yang buat mereka mungkin lagi senang-senangnya, buat orang dewasa di sekitarnya ya jadi gangguan. Setting yang pas banget buat konflik persepsi ya jadinya. Betul. Panggung yang sempurna malah. Dan konflik itu ya emang nggak bisa dihindari lah ya. Ada satu momen di mana kesabaran salah satu penumpang udah habis. Seorang ibu-ibu. Nah ini biasanya ibu-ibu nih yang lebih berani negur. Kan ngangkat kepala kayak baru sadar dari lamunan, baru deh si ibu nyampein keluhannya. Oke, jadi ada basa-basinya dulu sedikit ya. Tapi keluhannya sendiri disampein cukup tegas loh. Gimana tuh bunyinya? Si ibu langsung to the point. Itu pak anak bapak, mereka berisik mengganggu penumpang yang lain, tolong disuruh diem. Sebagai orang tua, harusnya bapak harus bisa menjaga anak-anaknya dong. Kami merasa terganggu. Wah tegas ya, jelas banget itu nadanya jengkel. Iya, kerasa banget kan? Ada asumsi kuat di situ, kalau si bapak ini lalai, nggak tanggung jawab. Orang dewasa diam aja. Nah, disinilah bagian paling serunya. Ceritanya ngambil belokan yang, wah sama sekali nggak diduga. Respon si bapak tua ini benar-benar ngebalikin keadaan. Gimana responnya? Dia marah? Justru itu, dia nggak defensif, nggak marah sama sekali. Setelah nanya balik dengan tenang, ada apa bu? Terus dengar keluhan si ibu, jawabannya singkat banget tapi bikin, penasaran. Oh, maaf bu, saya tidak bisa. Hah? Gak bisa? Kenapa gak bisa coba? Makin bingung pasti si ibu ya? Pasti. Jawaban tidak bisa itu kan mancing pertanyaan banget ya. Terus bapak itu nambahin lagi, saya tidak tega. Nah, tidak tega. Ini mulai ada petunjuk sedikit tapi masih belum jelas juga ya. Tidak tega kenapa? Ya masih gantung kan. Baru deh mungkin pas si ibu agak gimana gitu ya nunjukin keheranannya, keluarlah penjelasan si bapak. Penjelasan yang jadi intinya cerita ini. Yang ngubah total pemahaman kita semua. Oke, ini dia nih bagian pentingnya. Dan penjelasannya ini, nyentuh banget, kita kutip langsung aja ya dari sumber Anda, soalnya krusial banget. 3 hari yang lalu, mereka baru saja kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan pesawat. Sejak kecelakaan itu, mereka tidak berhenti menangis. Dan baru bisa melihat mereka tertawa, saya tidak tega memberhentikan tawanya. Jika ibu tega, saya persilahkan. Astaga. Itu, wow. Kayak disamber petir ya rasanya. Semua asumsi, semua kejengkelan tadi langsung ambiar gitu aja. Iya kan? Jeder gitu rasanya. Langsung diam semua pasti. Rahannya.
Bener-bener plot twist emosional. Keributan yang tadinya nyebelin banget, sekarang kita jadi paham kalau itu tuh letupan kebahagiaan pertama mereka setelah tragedi yang, ya ampun, gede banget. Kehilangan orang tua 3 hari lalu, kebayang nggak sih? Nggak kebayang. Jadi, tangisan mereka baru berhenti hari itu. Diganti tawa. Dan sikap diam si bapak, itu bukan cuek atau abai, tapi itu bentuk pengertian yang dalam banget ya. Dia nggak mau matiin secercah cahaya itu di tengah duka mereka. Ungkapan terakhirnya itu loh, jika ibu tega saya persilahkan, itu ngena banget nggak sih? Kayak ngembaliin bola panas ke si ibu. Iya, kuat banget itu. Seolah bilang, silakan nilai sendiri, mana yang lebih penting sekarang? Ketenangan sesaat Anda, atau kebahagiaan sesaat anak-anak yang baru kehilangan segalanya ini? Dan dampaknya ke si ibu yang negur itu, wah luar biasa. Teksnya ngegambarin perubahan ini cantik banget. Digambarinnya gimana? Dibilang gini, kini marahnya berubah menjadi sayang, bencinya jadi simpati. Transformasi 180 derajat kan? Langsung gitu ya? Dari marah jadi sayang. Iya, si ibu diceritain balik ke tempat duduknya, diem, nggak bisa ngomong apa-apa, malah sampai nangis. Rasa kesel, marah, jengkel, hilang semua. Digantiin sama gelombang empati, rasa iba. Luar biasa ya, gimana satu potongan informasi aja bisa ngubah lanskap emosi seseorang secara total gitu. Dan nggak cuma itu, teksnya juga bilang kalau si ibu ini setelah itu malah jadi ikut seneng ngelihat anak-anak itu ketawa lepas. Wah, jadi yang tadinya bikin kesel, sekarang malah jadi pemandangan yang menghangatkan hati ya. Mungkin malah bikin terharu juga. Betul, ini jadi ilustrasi yang pas banget sama kalimat di awal teks itu. Seringkali kita melihat masalah hanya dengan kacamata pribadi. Kacamata si ibu tadi kan cuma fokus ke kenyamanan dia sama aturan sosial aja. Iya, soal anak nggak boleh berisik di tempat umum gitu ya. Begitu kacamatanya diganti sama informasi baru soal tragedi anak-anak itu, pandangannya langsung berubah total. Ini benar-benar pelajaran soal kekuatan konteks ya. Tanpa konteks, ya jelas perilaku anak-anak itu salah, sikap bapaknya juga salah. Tapi begitu ada konteksnya, Semuanya jadi bisa dimengerti ya, bahkan ngundang simpati. tepat. Cerita ini kayak mau bilang kalau pemahaman itu nggak datang sendiri. Kita perlu aktif nyari atau minimal terbuka buat nerima. Kayak yang ditulis di sumber Anda. Yakinlah pada saat kita mau membuka mata hati dan pendengaran, pastilah hidup ini lebih mudah untuk difahami. Membuka mata hati dan pendengaran itu kuncinya ya. Itu dia, si ibu akhirnya mendengar cerita si bapak dan mata hatinya kebuka buat lihat situasi dari sudut pandang lain. Hasilnya, yaitu tadi, kayak kata teksnya, kebencian jadi kasih sayang. Menarik juga ya, gimana teks ini lanjut nyentuh aspek yang lebih filosofis gitu. Ada kalimat tidak ada yang salah dalam kehidupan ini, yang salah adalah pada saat kita tidak berusaha mau mengerti tentang kehidupan. Ini dalam banget sih kedengarannya. Gimana Anda memaknainya nih, dalam konteks cerita ini? Iya, ini pernyataan yang cukup mendalam ya. Mungkin bisa diartiin gini. Kejadian atau situasi itu sendiri seringnya netral aja. Nggak salah, nggak benar. Yang bikin kerasa salah atau benar, baik atau buruk, itu kan interpretasi kita. Yang sering dipengaruhi sama kurangnya pemahaman kita itu ya? Nah, itu dia. Kayak di cerita ini, ributnya anak-anak itu sendiri sebenarnya bukan inti masalahnya kan? Masalahnya muncul karena penumpang lain nggak paham latar belakangnya. Begitu pemahaman itu datang, kesalahan yang dirasain tadi, gangguan, kelalaian orang tua, itu nguap gitu aja. Jadi salahnya bukan di kejadiannya, tapi di kitanya yang nggak mau atau nggak bisa ngerti tentang kehidupan itu. Bisa jadi gitu. Dalam kasus ini, kehidupan dan duka yang lagi dialami anak-anak dan bapak tua itu. Jadi, ini semacam ajakan buat lebih empati ya. Jangan cepat-cepat ngejudge orang. Setuju banget. Ajakan buat nunda penilaian sampai kita punya gambaran yang lebih utuh. Iya, teks ini juga kan sempat nyinggung sedikit soal kehendak Tuhan untuk kebahagiaan manusia, yang dikaitin sama sifat maha pengasih dan penyayangnya. Mungkin nyambung ya ke sini. Gimana nyambungnya? Ya, mungkin maksudnya, dengan kita berusaha saling ngerti, saling berbelas kasih, kita itu sebenarnya lagi jalan di jalur yang Dia mau. Jalur yang bawa ke kedamaian, kebahagiaan, buat diri sendiri dan orang lain. Kayak si ibu tadi, setelah paham, marahnya hilang, ganti simpati. Hatinya mungkin jadi lebih lega juga kan? Wah, pembahasannya udah dalam banget ya. Tapi ternyata sumber dari Anda ini nggak berhenti di situ loh. Di bagian akhir ada tambahan konteks lagi. Oh iya,
Apa itu? Ada kutipan 2 hadis soal anak yatim. Ini kayak ngasih lapisan makna lagi ya buat cerita tadi. Iya ya. Penambahan kutipan hadis ini penting juga. Jadi ngikat cerita moral tadi sama ajaran agama yang spesifik. Dalam hal ini Islam ya. Soal gimana seharusnya kita bersikap ke anak yatim. Jadi makin kuat pesannya ya. Betul. Nambah dimensi spiritualnya juga. Ada 2 hadis kan yang dikutip di situ? Iya, ada 2. Bisa dijelasin lagi nggak isinya apa aja? Terus kaitannya sama cerita Bapak tadi gimana? Oke. Hadis pertama, ini riwayat Bukhari, Turmudi, Abu Daud. Kayaknya udah sering kita dengar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan pemelihara anak yatim di surga seperti ini." Nah, sambil beliau ngasih isyarat pakai jari telunjuk sama jari tengahnya, agak direnggangin dikit. Oh, yang itu ya. Itu nunjukin kedekatan banget kan ya? Iya, kedekatan yang luar biasa di surga nanti buat orang yang memelihara anak yatim. Itu kedudukan yang mulia banget. Terus hadis yang kedua? Yang kedua, ini riwayat Turmuzi. Lebih spesifik ke tindakan ngasih kebutuhan dasar. Bunyinya, barang siapa mengambil anak yatim dari kalangan muslimin dan memberinya makan dan minum, Allah akan memasukkannya ke surga, kecuali bila ia berbuat dosa besar yang tidak terampuni. Wah, jaminannya surga ya. Cuma dengan kasih makan minum anak yatim muslim. Iya, asal nggak ngelakuin dosa besar yang nggak terampuni ya. Ini nunjukin betapa pentingnya tindakan sederhana tapi vital itu. Memastiin anak yatim nggak kelaparan atau kehausan. Lalu gimana nih hubungannya kedua hadis ini sama cerita si bapak dan anak-anak di kereta tadi? Nah, kaitannya cukup jelas menurut saya. Meskipun ceritanya nggak bilang eksplisit ya, si bapak tua ini statusnya apa, apakah dia bakal jadi wali tetapnya, atau cuma kerabat yang ngantar aja, tapi tindakannya ngebiarin anak-anak itu ngerasain ketawa lagi setelah duka yang dalam itu kan bentuk kasih sayang. Pemeliharaan emosional gitu ya jatuhnya? Bisa dibilang gitu. Itu sejalanlah sama semangat hadis pertama soal memelihara anak yatim. Terus, perubahan sikap si ibu dari kesel jadi simpati, malah ikut seneng, itu kan cerminan perubahan hati ke arah welas asih yang dianjurin agama. Jadi hadis ini kayak ngebingkai cerita itu dalam nilai-nilai luhur ya? Tepat. Jadi ngasih bobot lebih ke pesan moral ceritanya. Ini bukan cuma soal etika sosial aja jadinya, tapi juga soal nilai spiritual, soal pahala di mata Tuhan, menurut ajaran yang dikutip di teks itu. Menarik, menarik. Jadi nyantumin hadis ini bukan sekedar tempelan ya, tapi benar-benar buat negasin kalau peduli sama anak yatim, kayak yang secara nggak langsung kelihatan di cerita, itu punya ganjaran besar banget dalam perspektif agama yang dirujuk teks. Iya, betul sekali. Ini nambah dimensi pemahaman kita, kenapa sih sikap welas asih itu penting? Nggak cuma dari sisi kemanusiaan universal aja, tapi juga dari perspektif keyakinan tertentu yang diangkat penulis cerita lewat kutipan itu. Ngasih justifikasi ilahiyah lah buat empati dan kepedulian. Baik-baik. Udah lumayan panjang ya kita ngupas cerita ini. Coba kita rangkum sedikit yuk poin-poin penting dari penelusuran kita tadi buat Anda. Pertama, cerita ini tuh pengingat kuat banget ya, supaya kita nggak gampang ngejudge orang cuma dari luarnya aja atau dari info sekilas. Selalu ada cerita di baliknya ya, yang mungkin kita nggak tahu. 2, kita lihat betapa dahsyatnya kekuatan konteks. Satu info kunci aja bisa ngubah total cara kita mandang situasi dan ngerasain emosi. Dari sebal jadi iba, dari benci jadi sayang. Transformasi emosi yang drastis banget. Ketiga, cerita ini, apalagi ditambah kutipan hadis di akhirnya, nunjukin nilai luhur dari empati, belas kasihan, dan kepedulian ke orang yang lagi susah atau berduka, khususnya anak yatim. Pelajaran utamanya mungkin soal pentingnya membuka mata, hati, dan pendengaran sebelum kita bereaksi. Iya, jangan buru-buru menyimpulkan. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, apa ya intisari yang paling ngena dari kisah di kereta ini buat Anda pribadi? Itu mungkin bisa jadi bahan renungan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif lagi yang bisa kita bawa pulang dari sini. Terinspirasi dari cerita tadi, tapi coba kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertanyaan apa tuh? Coba kita renungin deh sejenak. Dalam interaksi kita sehari-hari, entah di dunia nyata atau di dunia maya, seberapa sering sih kita, tanpa sadar ya, langsung bikin opini, entah positif atau negatif, soal seseorang cuma gara-gara satu tindakan, satu komentar, atau satu potongan info aja. Sering banget kayaknya ya, tanpa sadar. Nah, terus, apa ya kira-kira yang bakal berubah kalau kita coba ngebiasain diri buat jeda sebentar gitu. Coba cari tahu sedikit lebih banyak cerita di belakangnya.
Atau paling nggak sadar kalau mungkin ada cerita lain di belakangnya, sebelum kita mutusin buat bereaksi atau menghakimi. Perubahan sekecil apa ya yang mungkin terjadi dalam hubungan kita sama orang lain kalau kita lebih sering pakai prinsip bapak tua ini? Wah, itu pertanyaan yang dalam dan relevan banget buat kita semua ya. Sesuatu buat direnungkan pastinya. Ya, semoga bisa jadi bahan perenungan yang berguna. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini dari sumber cerita Bapak Tua dan 4 orang anak yang Anda berikan. Semoga ada butir-butir pemikiran yang bermanfaat ya buat Anda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Dadah!